Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Narasi Pos Media. Sebelum menonton videonya, jangan lupa subscribe channel YouTube Narasi Pos Media dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Inilah Narasi Pos Media. Dark Coklat Bikin Mood Buster oleh Wening Cahyani. Coklat bikin mood buster, kok bisa ya? Tahu nggak sih? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu memiliki khasiat tertentu termasuk coklat ini. Coklat adalah jenis makanan yang berasal dari biji tanaman kakao yang salah satu jenisnya adalah coklat hitam atau dark chocolate. Sebelum kita kupas manfaat coklat yang bisa bikin mood buster, kita simak dulu yuk serba-serbi tentang coklat. Tanaman kakao atau Theobroma kakao bisa hidup di iklim tropis panas pada lintang 20 derajat dari khatulistiwa. Tanaman kakao bisa berbuah dan dipanen sepanjang tahun karena tanaman ini tidak mengenal musim. Tanaman ini dibudidayakan di dalam hutan, sehingga biji kakao disebut sebagai hasil hutan non-kayu. Gangguan yang menyerang tanaman kakao adalah sejenis serangga, famili Miridae dan jamur dari genus Phytophthora. Dalam setiap buah kakao, terdapat 30 hingga 50 biji. Sebelum biji kakao diproses menjadi coklat, biji kakao ini dibungkus oleh kulit yang tebal, sekitar 3 cm. Daging buah kakao disebut pulp yang mengandung gula dan membantu proses fermentasi biji kakao sekitar 5 hingga 8 hari. Biasanya biji kakao asli berwarna putih setelah mengalami fermentasi dan pengeringan oleh sinar matahari, berubah menjadi keunguan atau merah kecoklatan. Tanaman ini asli benua Amerika, di kaki pegunungan Andes di basin Sungai Amazon dan Orinoco, Amerika Selatan. Kemudian meluas ke Amerika Tengah. Kakao ini merupakan komoditi penting dan menjadi minuman para raja dan bangsawan saat itu yang diberi vanila dan rempah-rempah. Kakao ini menyebar ke Eropa dan oleh Spanyol dibudidayakan ke wilayah jajahannya seperti Asia Tenggara dan Afrika Barat. Akhirnya, berkembang pesatlah kakao di Indonesia sekitar abad 19 sampai 20. Menurut food historian Fadli Rahman, pada abad ke-15, coklat terkenal di Spanyol dan wilayah koloninya. Coklat menjadi hadiah istimewa di kerajaan saat pertunangan Putri Maria Theresia dari Spanyol dengan Raja Louis XIV dari Prancis pada tahun 1643. Di Prancis, coklat terkenal mengandung zat kimia afrodisiak yang digunakan untuk merangsang daya seksual. Nama zat ini diambil dari mitologi Yunani, dewa cinta Aphrodite. Tak heran jika coklat menjadi pilihan hadiah saat Valentine's Day sebagai lambang cinta. Namun, sebagai seorang muslim, kita tidak boleh mengikuti budaya merayakan Valentine's Day, apalagi dengan memberi coklat sebagai hadiah. Coklat hitam, sebelum ditambah apapun, mengandung banyak nutrisi. Ada sekitar 3-4,5 gram serat, 600 hingga 100 gram karbohidrat, 4,8 hingga 5 gram protein, 50 hingga 60 mg kalsium, 8 mg zat besi, 140 hingga 150 gram magnesium, 200 mg fosfor, 500 hingga 550 mg kalium. Coklat hitam sering disebut bittersweet karena mengandung sedikit gula dan memiliki rasa pahit. Melansir dari Australian Academy of Science, dalam coklat terkandung sejumlah bahan senyawa kimia yang berpengaruh pada tubuh dan otak dengan cara menyenangkan dan positif. Salah satu senyawa itu adalah theobromine, yang merupakan senyawa alkaloida utama dalam coklat dan mengandung nitrogen sebagaimana ditemukan dalam teh dan kopi. Tetapi di dalam coklat kandungannya lebih banyak. Senyawa ini membuat pembuluh darah melebar dan volume urin meningkat. Selain itu, theobromine memberikan efek stimultan pada otak manusia. Senyawa lain yang terdapat dalam coklat adalah anandamide. Senyawa ini mempengaruhi fungsi otak mirip bahan psikoaktif utama dalam ganja. Maka,
Senyawa ini bisa memberikan dorongan suasana hati dan energi tanpa ketagihan dan kerusakan kardiovaskular yang datang dengan zat perangsang lainnya. Efek mirip ganja tidak akan berpengaruh besar pada tubuh karena coklat yang dibutuhkan setidaknya 12,5 kilo untuk mempunyai efek ganja. Selain mengandung dua senyawa di atas, coklat mengandung feniletilamim yang berfungsi meningkatkan suasana hati juga. Senyawa ini akan dimetabolisme di dalam tubuh menjadi serotonin. Kandungan ini berfungsi mencegah depresi. Nah, kalau kita berada di tengah kesibukan dan ingin suasana hati yang tenang, maka coklat bisa dijadikan sebagai camilan. Meskipun makan coklat bisa memberikan rasa tenang dan bahagia, namun kita harus membatasi jumlahnya. Kadang-kadang, kalau sudah keasikan makan coklat, susah rasanya untuk berhenti. Kemudian, apa efek samping jika terlalu banyak makan coklat? Menurut Reed Caldwell, dokter gawat darurat dari New York University Langone Medical Center, biji coklat mengandung theobromine yang membuat rasa coklat sedikit pahit. Jika jumlah theobromine berlebih, akan menyebabkan detak jantung semakin cepat, hilang nafsu makan, berkeringat, gemetar, sering buang air kecil, dan sakit kepala parah atau migrain. Kejadian yang lain ketika kebanyakan makan coklat adalah keracunan yang ditandai dengan perut mual dan muntah. Untuk manusia, theobromine dianggap beracun jika sudah mencapai dosis 1000 mg per kilogram berat tubuh, dan kandungan theobromine dalam setiap coklat yang diolah berbeda-beda, tergantung dari tambahan dan jenis coklat yang digunakan. Meskipun coklat tidak sampai memberikan efek beracun, tetapi kadar gula dalam coklat yang berlebihan bisa menyebabkan diabetes, obesitas, dan sakit gigi. Coklat memang ada manfaat dan efek sampingnya. Agar aman dan terhindar dari resiko dari efek samping makan coklat, berikut beberapa tips aman mengkonsumsi coklat. 1. Pilihlah coklat hitam yang kadar kakaonya 70 hingga 85%. 2. Hindari terlalu banyak mengkonsumsi coklat susu karena tambahan gula atau sakarin dan mengandung banyak lemak. 3. Hindari menambahkan susu skim ke dalam minuman coklat. 4. Batasi konsumsi coklat setidaknya hanya 20 gram tiap harinya. 5. Perhatikan nilai gizi yang tertera pada kemasan coklat batang atau bubuk coklat sebelum mengkonsumsinya. Periksakan ke dokter jika mengalami gejala-gejala tertentu setelah mengkonsumsi coklat, misalnya pusing, mual, dan muntah. Hal ini bertujuan agar segera mendapat penanganan yang tepat dari dokter. Demikianlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan apa-apa yang ada di bumi untuk dimanfaatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa menghidupkan bumi setelah tandusnya dan mengeluarkan biji-bijian untuk dimakan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yasin ayat 33 yang artinya, dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati atau tandus. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka biji-bijian itu mereka makan. Wallahu a'lam bishawab. Untuk selengkapnya, bisa kunjungi website narasipos.com. Terima kasih sudah menonton video di Narasi Pos Media. Jangan lupa like, komen, dan share video-video Narasi Pos Media.